Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama Ibu Putri Ayu Resti Fauzi, Guru Bahasa Indonesia di SMK Gema Nusantara Bukit Tinggi. Oke, kita masih pada media pembelajaran daring Bahasa Indonesia kelas 12 SMK. Pada kesempatan kali ini kita memasuki materi kita yang baru, yaitu teks editorial. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran, silahkan like dan subscribe terlebih dahulu video Ibu ini supaya Ananda tidak ketinggalan video-video pembelajaran Ibu selanjutnya dan tetap semangat untuk belajar daringnya. Oke, materi teks editorial Ibu ini dibantu oleh Ibu Desi Erlina Sari. Sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita baca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk kita lihat apa-apa saja yang akan kita bahas dalam teks editorial. Oke, yang pertama yang akan kita bahas materi A-nya yaitu definisi, ciri-ciri, dan sifat teks editorial. Yang kedua, materi B-nya yaitu informasi dalam teks editorial. Materi C-nya ragam informasi dalam teks editorial. Kita lanjut materi D-nya, struktur dan kebahasaan teks editorial. Terakhir, materi E-nya yaitu penyusunan teks editorial. Mari kita bahas materinya satu persatu. Materi A. Materi A-nya definisi, ciri, dan sifat teks editorial. Nah, jadi dalam materi A ini kita akan membahas yang pertama yaitu definisi teks editorial. Yang kedua, kita akan membahas ciri-ciri teks editorial. Dan yang ketiga, kita akan membahas sifat-sifat teks editorial. Mari kita bahas definisinya terlebih dahulu. Definisi teks editorial. Nah, editorial disebut juga dengan tajuk rencana. Di dalam surat kabar atau majalah sering dijumpai tajuk rencana. Tajuk rencana ini biasanya ditulis oleh kalangan dalam atau staf redaktur media tersebut. Tajuk rencana dianggap tulisan yang mencerminkan sikap pengelola media. Jadi, editorial atau tajuk rencana ini adalah opini, berisi pendapat, dan sikap resmi suatu media sebagai institusi penerbitan terhadap persoalan aktual, fenomenal, atau kontroversial yang berkembang dalam masyarakat. Nah, jadi itulah dia definisi teks editorial. Oke, kita masuk ke ciri-ciri teks editorial. Nah, ciri-ciri teks editorial ini yang pertama, nah kita lihat dulu ciri-cirinya ya. Yang pertama berisi opini redaksi yang sedang hangat diperbincangkan. Jadi opininya itu yang sedang hangat-hangat diperbincangkan. Yang kedua berisi tentang ulasan suatu masalah yang dimuat. Dan yang ketiga biasanya berskala nasional. Lanjut yang keempat, di sini ciri-cirinya menggunakan kalimat yang jelas, singkat, padat. Nah, yang kelima, pendapatnya itu bersifat argumentatif. Yang keenam, sistematis dan logis. Yang ketujuh, ditulis dengan perspektif tertentu untuk mengungkapkan kebenaran pendapat. Dan yang terakhir cirinya dimulai dengan pemaparan fakta umum terlebih dahulu, lalu pemaparan pendapat. Nah, oke. Teks editorial juga mencerminkan golongan pers media tersebut berasal. Berdasarkan golongan pers, editorial terbagi menjadi tajuk rencana pers papan atas dan tajuk rencana pers papan bawah. Nah, di sini ada ciri-cirinya. Teks editorial atau tajuk rencana pers papan atas memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, hati-hati. Dan yang kedua, normatif. Yang ketiga, cirinya cenderung konservatif. Yang keempat, cirinya menghindari pendekatan kritis yang tajam. Yang kelima, ciri pers papan ini
pertimbangan aspek politisnya lebih besar daripada aspek sosiologisnya. Oke, nah kita masuk ke teks editorial atau tajuk rencana perspapan menengah. Nah, ini ciri-cirinya. Yang pertama, lebih berani. Yang kedua, atraktif. Yang ketiga, progresif. Yang keempat, memilih pendekatan kritis bersifat tajam dan tembak langsung. Yang kelima, lebih memilih pendekatan sosiologis daripada pendekatan politisi. Nah, itu dia ciri-ciri teks editorial. Nah, yang pertama ini ciri teks editorial secara umum. Yang kedua ini teks editorial ciri-ciri menurut pers papan atas. Nah, di sini yang ketiga ini teks editorial atau tajuk rencana yang ciri-ciri pers papan menengah. Nah, itu dia ciri-ciri teks editorial. Oke, semoga Ananda bisa memahaminya. Kita lanjut ke materi yang ketiganya pada materi A, yaitu sifat-sifat teks editorial. Yang pertama, sifatnya kursial dan ditulis secara berkala, tergantung dari jenis terbitan media. Nah, misalnya media massa harian, mingguan, dwi-mingguan, atau bulanan. Nah, sifat yang ketiga, isinya menyikapi situasi yang berkembang dalam masyarakat luas. Nah, di sini maksudnya masyarakat luas itu baik aspek sosial, politik, ekonomi, kebudayaan, hukum, pemerintahan, maupun olahraga. Bahkan dunia hiburan pun tetap disikapi, tergantung jenis liputan medianya. Nah, sifat yang ketiga, memiliki karakter atau konsistensi teratur kepada para pembaca terkait sikap media massa. Yang keempat, sifatnya terkait dengan kebijakan media bersangkutan. Nah, setiap media mempunyai perbedaan iklim tumbuh dan berkembang dalam kepentingan beragam yang menaungi media tersebut. Nah, itu dia sifat-sifat teks editorial. Kita lanjut ke materi yang B, informasi dalam teks editorial. Nah, materi B ini kita akan membahas 3 materi kecilnya. Yang pertama, jenis teks editorial. Yang kedua, tipe teks editorial. Yang ketiga, fakta dan opini teks editorial. Kita bahas satu persatu. Yang pertama, jenis-jenis teks editorial. Terdapat 3 jenis teks editorial, yaitu yang pertama, interpretatif editorial. Nah, interpretatif editorial ini adalah jenis editorial yang ditulis dengan misi utama untuk menjelaskan isu-isu yang dipertaruhkan oleh fakta dan figur untuk memberikan penerangan dan pengetahuan. Editorial interpretatif ini bersifat positif, negatif, atau netral dalam pendekatannya, tergantung pada keadaan dan perlakuan penulis editorial terhadap suatu isu. Jadi, jenis yang kedua, kontroversial editorial. Nah, kontroversial editorial ini adalah jenis editorial yang dikemas dengan misi tertentu atau mandat untuk menyebarkan sudut pandang tertentu. Editorial yang bersifat kontroversial ini digunakan untuk meyakinkan pembaca pada keinginan untuk keniscayaan isu tertentu. Sementara itu, sudut pandang yang berlawanan akan digambarkan secara buruk. Nah, jenis yang ketiga, explanatory editorial. Explanatory editorial ini adalah jenis editorial yang hanya menyajikan masalah untuk dinilai oleh pembaca. Nah, jenis editorial ini hanya membuka dan memprovokasi pikiran pembaca mengenai masalah kepentingan sosial, politik, dan ekonomi untuk menarik perhatian pembaca dan memungkinkan mereka untuk menilai. Explanatory editorial mengidentifikasi masalah, menjelaskannya, dan memungkinkan pembaca untuk mencari solusi terhadap masalah tersebut. Itu dia jenis-jenis teks editorial. Kita masuk ke tipe teks editorial. Nah, tipe teks editorial ini ada 4. Nah, ini tipe penting ya. Ini ada 4 tipe penting dalam penulisan teks editorial atau tajuk rencana. Yang pertama, menjelaskan atau
menginterpretasikan. Maksudnya di sini, editor sering menggunakan tipe ini untuk menjelaskan cara surat kabar dalam meliput subjek kontroversial atau sensitif. Yang kedua, kritis. Nah, editorial tipe ini secara konstruktif mengkritik tindakan, keputusan atau situasi dan memberi solusi terhadap masalah yang diidentifikasi. Tujuannya agar pembaca melihat permasalahannya, bukan semata-mata solusi. Tipe yang ketiganya yaitu pujian. Nah, pujian ini, editorial ini memuji orang atau organisasi untuk sesuatu yang baik. Dan yang terakhir, persuasif, membujuk. Nah, persuasif editorial ditujukan untuk melihat solusi, bukan masalah. Dari paragraf pertama, pembaca akan mendukung tindakan positif. Pengesahan politis merupakan contoh baik dari persuasi editorial. Itu dia tipe-tipe teks editorial. Kita masuk ke fakta dan opini dalam teks editorial. Teks editorial merupakan cerminan sikap atau pandangan redaksi media terhadap suatu peristiwa. Sikap ini diawali dengan rumusan pernyataan umum atau tesis terhadap peristiwa yang terjadi dalam masyarakat. Redaktur menguatkannya dengan argumen-argumen berupa fakta. Kemudian, redaktur memberikan pendapat dan saran yang ditegaskan pada bagian akhir teks editorial. Dengan demikian, teks editorial akan selalu memuat fakta dan opini. Unsur membedakan teks editorial dengan teks-teks lain dalam surat kabar adalah sikap atau pendapat redaksi terhadap suatu peristiwa atau masalah. Nah, jadi teks editorial ini tidak lepas dari fakta dan opini. Mari kita bahas fakta terlebih dahulu. Fakta dalam teks editorial. Fakta adalah perihal, keadaan atau peristiwa yang merupakan kenyataan dan sesuatu yang benar-benar terjadi. Fakta merupakan cerminan tentang keadaan atau peristiwa. Oleh karena itu, fakta tidak dapat dibantah. Fakta dapat dilihat, didengar, atau diketahui oleh banyak pihak. Namun, fakta bisa saja berubah jika ditemukan fakta baru yang lebih jelas dan akurat. Fakta yang disajikan dalam teks editorial berupa peristiwa dan data terkait dengan peristiwa yang dibahas. Itu dia fakta dalam teks editorial. Kita lanjut ke opini dalam teks editorial. Opini ini opini pernyataan yang subjektif yang berasal dari sikap seseorang atau interpretasi fakta yang didapatkan. Opini pendapat atau tanggapan redaksi digunakan untuk menguatkan pandangan atau sikapnya terhadap suatu peristiwa dan masalah yang dibahas. Pendapat atau opini redaksi dalam teks editorial yang berupa penilaian, kritik, prediksi, dugaan berdasarkan fakta empiris, harapan, dan saran penyelesaian masalah tersebut. Nah, itu dia fakta dan opini. Ibu rasa Ananda sudah sering mempelajari apa itu fakta dan opini. Oke, itulah dia materi kita yang B. Kita lanjut ke materi yang C. Materi C teks editorial yaitu ragam informasi dalam teks editorial. Nah, pada materi ini kita juga akan membahas 3 materi kecilnya. Yang pertama, kita akan membahas isu aktual dalam media informasi. Yang kedua, kita akan membahas pendapat dan argumen dalam teks editorial. Yang ketiga, kita akan membahas saran terhadap isu faktual. Oke ya, kita bahas satu persatu. Yang pertama, isu aktual dalam media informasi. Teks editorial menjadi sarana informasi dan edukasi bagi publik dan pembaca. Teks editorial membahas permasalahan yang aktual, fenomenal, dan kontroversial yang terjadi dalam masyarakat.
Oleh karena itu, penulis teks editorial akan memulainya dengan cara mendata peristiwa-peristiwa yang berkembang dalam masyarakat. Peristiwa-peristiwa tersebut dapat berupa peristiwa pendidikan, politik, hukum, ekonomi, sosial, budaya, pertanian, dan kemaritiman. Peristiwa tersebut dapat terjadi baik di tingkat nasional maupun internasional. Nah, penulis teks editorial akan memulai penulis itu dengan mendata data peristiwa yang berkembang dalam masyarakat. Jadi, peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam masyarakat tersebut lalu diklasifikasikan ke dalam beberapa kelompok berdasarkan aktualisasinya, keluar biasaannya, dan keterbantahannya. Itu dia isu aktual dalam media informasi. Yang kedua, pendapat dan argumen dalam teks editorial. Beberapa unsur yang harus kita perhatikan saat menyampaikan argumen sebagai berikut. Yang pertama, berhubungan dengan masalah yang kita bicarakan. Yang kedua, kita dapat mempercepat pemahaman masalah, penemuan sebab, dan pemecahan masalah. Yang ketiga, kita tidak mengulangi pendapat yang pernah disampaikan pihak lain. Yang keempat, kita menyampaikan dengan kata dan kalimat yang tepat. Yang kelima, kita sampaikan dengan sikap terbuka dan sopan. Itu pendapat dan argumen dalam teks editorial. Yang ketiga, saran terhadap isu faktual. Nah, saran terhadap isu faktual ini ada unsur-unsur yang harus kita perhatikan saat menyampaikannya. Yang pertama, kita hindari emosi dan prasangka negatif. Yang kedua, kita mengungkapkan saran dengan objektif, logis, dan jujur. Yang ketiga, kita harus menunjukkan data, fakta, ilustrasi, contoh, atau perbandingan. Yang keempat, kita menyampaikan saran dengan urut, terperinci, dan tidak berbelit-belit, sehingga saran kita itu mudah dipahami. Yang kelima, kita hindari saran yang menyinggung urusan pribadi. Nah, itu dia saran terhadap isu faktual. Nah, inilah dia materi kita yang C. Ibu harap Ananda bisa memahaminya. Kita lanjut ke materi yang D dalam teks editorial. Nah, materi D-nya yaitu struktur dan kebahasaan teks editorial. Di sini kita akan membahas yang pertama, struktur teks editorial. Yang kedua, kita akan membahas kaidah kebahasaan teks editorial. Kita bahas materinya satu persatu. Yang pertama, struktur teks editorial. Nah, struktur teks merupakan gambaran cara teks dibangun. Struktur teks editorial terdiri atas permasalahan atau pernyataan pendapat, argumen mendukung atau menolak, dan penegasan ulang. Nah, mari kita lihat. Nah, jadi strukturnya yang pertama yaitu masalah atau pernyataan pendapat. Struktur yang keduanya yaitu argumentasi mendukung atau menolak. Struktur yang ketiganya yaitu penegasan ulang. Nah, mari kita lihat pada contoh. Nah, di sini ada contoh teks editorial. Nah, barisan pertama ini adalah masalah atau pernyataan pendapat. Nah, barisan kedua ini adalah argumentasi. Nah, bagian yang ketiga ini adalah penegasan ulang. Nah, ini dia contoh struktur teks editorial. Oke, kita masuk ke kaidah kebahasaan teks editorial. Nah, kaidah kebahasaan editorial ini ada 4. Oke, nah teks editorial termasuk ke dalam produk jurnalistik. Produk jurnalistik adalah sesuatu yang menyangkut kewartawanan dan persurat kabaran. Oleh karena itu, kaidah kebahasaan teks editorial tergolong ke dalam kaidah kebahasaan yang berciri bahasa jurnalistik. Ciri-ciri bahasa jurnalistik editorial yaitu menggunakan kalimat retoris, kata-kata populer, kata-kata petunjuk, dan konjungsi kausalitas. Nah, ini dia, kita bahas satu persatu. A. Menggunakan kalimat retoris. Kalimat retoris di sini adalah kalimat pertanyaan yang tidak ditujukan untuk mendapat jawaban.
Nah, jadi kita menggunakan kalimat tanya tetapi tidak ditujukan untuk mendapatkan jawaban. Pertanyaan-pertanyaan tersebut dimaksud agar pembaca merenungkan masalah yang dipertanyakan tersebut sehingga tergugah untuk berbuat sesuatu atau mengubah pandangannya. Nah, itu dia kalimat retoris. Yang kedua, kaidah kebahasaannya yaitu menggunakan kata-kata populer. Nah, penggunaan kata-kata populer bertujuan untuk memudahkan pembaca memahami. Ibu ulangi, penggunaan kata-kata populer bertujuan untuk memudahkan pembaca memahami isi teks editorial. Tujuan pemakaian kata-kata populer adalah agar pembaca merasa rileks meskipun membaca masalah yang serius dipenuhi dengan tanggapan kritis. Oke, kita lanjut ke kaidah yang ketiga, menggunakan kata ganti penunjuk. Ciri kebahasaan teks editorial lainnya adalah adanya kata penunjuk yang merujuk pada waktu, tempat, peristiwa, atau masalah lain yang menjadi fokus ulasan. Nah, ciri yang keempat, kaidah kebahasaan yang keempatnya yaitu menggunakan konjungsi kausalitas. Nah, ciri kebahasaan teks editorial yang lain adalah menggunakan konjungsi yang menyatakan kausalitas, seperti sebab, karena, oleh sebab itu, dan oleh karena itu. Pemakaian konjungsi kualitas ini terkait dengan penggunaan sejumlah argumen yang dikemukakan redaktur berkenaan dengan masalah yang dikupasnya. Nah, itu dia kaidah kebahasaan teks editorial. Nah, sekarang kita masuk ke materi kita yang terakhir, yaitu materi E-nya, penyusunan teks editorial. Nah, pada materi E ini kita akan membahas dua materi. Yang pertama, perancangan teks editorial. Yang kedua, penyuntingan teks editorial. Oke, kita bahas satu persatu ya. Yang pertama, perancangan teks editorial. Teks editorial atau tajuk rencana ini ditulis seperti artikel. Di dalam teks editorial atau tajuk rencana, unsur analisis harus menonjol. Penulis harus memprioritaskan sesuatu masalah yang sedang berkembang. Di antara sekian banyak permasalahan, dipilih salah satu yang menarik dan dapat dimanfaatkan. Teks editorial dan tajuk rencana tersebut diharapkan dapat dijadikan acuan pemecahan masalah oleh pihak-pihak terlibat dan permasalahan yang disorot. Di sini kita lihat langkah-langkah menyusun teks editorial atau tajuk rencana. Nah, langkah yang pertama, kita mengambil topik atau masalah penting yang memiliki sudut pandang berita terkini dan menarik perhatian pembaca. Nah, jadi beritanya harus yang terkini supaya menarik perhatian pembaca. Langkah yang kedua, mengumpulkan informasi dan fakta meliputi laporan objektif dan melakukan riset. Langkah yang ketiga, kita analisis masalah yang telah kita angkat. Yang keempat, setelah kita analisis, kita berikan solusi yang realistis terhadap masalah di luar pengetahuan umum. Nah, langkah yang kelima, setelah itu kita menulis kurang lebih 500 kata dengan menggunakan kata kerja dan tidak menggunakan kata ganti saya. Nah, itu dia langkah-langkah menyusun teks editorial atau tajuk rencana. Oke, kita masuk ke penyuntingan teks editorial. Kita masuk ke langkah-langkah menyunting teks editorial. Nah, langkah yang pertama, kita membaca kalimat demi kalimat untuk menemukan kesalahan penggunaan ejaan, pemilihan kata, atau pola kalimat. Langkah yang kedua, kita membenarkan kesalahan penggunaan ejaan, mengganti kata tidak tepat, dan memperbaiki kalimat tidak tepat yang telah kita temukan tadi. Langkah yang ketiga, kita memeriksa keterpaduan paragraf untuk menemukan kesalahan. Nah, langkah yang keempat, kita perbaiki keruntuhan paragraf yang tidak tepat tadi dapat dilakukan dengan cara membuang paragraf yang tidak padu, menempatkan paragraf pada urutan yang tidak tepat, atau menambah paragraf di antara paragraf yang tidak runtun. Nah, itu dia langkah-langkah menyunting teks editorial. Ini kita lihat lagi, ada unsur-unsur penting yang perlu kita perhatikan pada saat melakukan kegiatan penyuntingan.
Nah, yang pertama kita harus memperhatikan ketepatan penulisan huruf, kata, lambang bilangan, serta ketepatan tanda baca. Yang kedua, kita harus memperhatikan ketepatan penggunaan kata-kata untuk mengungkapkan suatu maksud sesuai dengan situasi dan kondisi. Yang ketiga, kita akan memperhatikan keefektifan kalimat untuk mewakili gagasan atau perasaan penulis yang ingin kita sampaikan kepada pembaca. Nah, yang keempat yang harus kita perhatikan, struktur baik kalimat harus mengandung unsur SP. Akan tetapi, dalam unsur tersebut dapat digunakan kalimat tidak lengkap. Yang terakhir, kita harus memperhatikan keterpaduan paragraf yang terdiri atas gagasan yang utuh dan paparan paragraf yang lengkap. Nah, itulah dia materi kita yang E. Nah, Ibu rasa Ananda sudah bisa memahami materi teks editorial ini. Ibu ambil kesimpulannya. Jadi pada pembelajaran ini kita membahas mengenai teks editorial. Nah, teks editorial ini ada 5 materi. Materi A-nya kita membahas mengenai definisi, ciri, dan sifat teks editorial. Yang materi B-nya kita membahas informasi dalam teks editorial. Materi C-nya kita membahas ragam informasi dalam teks editorial. Materi D-nya kita membahas struktur dan kebahasaan teks editorial. Dan terakhir kita tadi sudah membahas penyusunan teks editorial. Nah, itulah dia materi-materi dari teks editorial. Semoga Ananda bisa memahami materi-materi pembelajaran yang Ibu berikan secara jarak jauh ini. Nah, untuk kali ini Ibu ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih.